Nah, kita lihat, yang jelas MBG kan program yang bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu, yang lain-lain lah gitu. Purbaya pertimbangkan efisiensi MBG, BGN ikut putusan Presiden. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana menyatakan, BGN akan mengikuti segala keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG. Hal ini disampaikan Dadan menanggapi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa yang membuka peluang melakukan efisiensi MBG apabila tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia. BGN akan jalankan apapun putusan Presiden, kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, dikutip Senin, 9 Maret 2026. Sebelumnya, Dadan pernah mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelontorkan dana 1,2 triliun rupiah per hari untuk menjalankan MBG pada 2026. Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran 335 triliun rupiah untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia sehingga tahun depan insya Allah Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan uang 1,2 triliun rupiah per hari, kata Dadan dalam konferensi pers virtual SDGs di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, 19 November 2025. Dadan menyampaikan, BGN mendapatkan pagu anggaran senilai 268 triliun rupiah dengan dana cadangan 67 triliun rupiah pada tahun depan. Anggaran tersebut akan langsung tersalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau Dapur MBG di daerah untuk memenuhi asupan MBG bagi anak-anak. DPR RI juga telah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang, RUU, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2026 menjadi Undang-Undang. Menkeu Purbaya memaparkan APBN 2026 untuk program MBG sebesar 335 triliun rupiah. Terbaru, Purbaya membuka peluang efisiensi MBG jika ada tekanan terhadap APBN meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia. Menurut dia, pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak, termasuk jika harga minyak dunia naik hingga sekitar $92 AS per barel sepanjang tahun. Namun ia menegaskan efisiensi dilakukan pada bagian yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya, kata Purbaya saat acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. Ia mencontohkan beberapa pengeluaran pendukung yang berpotensi dievaluasi, seperti pembelian perlengkapan atau fasilitas tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan penyediaan makanan dalam program tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.